Bismillahirrahmanirrahim. Materi pelajaran fikih untuk kelas 11. Sebelum sampai kepada materi, saya akan menjelaskan apa pengertian fikih. Fikih menurut bahasa adalah pemahaman. Sedangkan menurut istilah sebagian ulama, fikih adalah pengetahuan tentang hukum syara yang berhubungan dengan pekerjaan mukallaf didasarkan atas hasil ijtihad. Hukum syara adalah diantaranya hukum yang 5, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Mukallaf adalah orang yang sudah dikenai beban dan tanggung jawab. Orang mukallaf adalah orang yang sudah balik. Kalau orang sudah balik berarti sudah mukallaf, sudah dikenai beban dan tanggung jawab. Ciri mukallaf adalah laki-laki apabila sudah mimpi basah atau sudah berumur 15 tahun. Dan perempuan apabila sudah men itu sebagai ciri balik. Orang yang sudah balik adalah mukallaf. Orang mukallaf adalah orang yang sudah dikenai beban dan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi dibicarakan bahwa fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum syara yang berhubungan dengan pekerjaan mukallaf atas dasar hasil ijtihad. Ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk mencapai hukum syara dengan mengambil istinbat dari Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah pengertian fikih menurut sebagian para ulama. Pembahasan selanjutnya yang akan dibahas pada pertemuan ini adalah jarimah. Jarimah terdiri atas 2 kelompok, atas 2 bagian, atas 2 pembahasan. Jarimah adalah tindak kejahatan. Tindak kejahatan di dalam Islam mencakup 2 pembahasan, yaitu jinayat dan yang kedua adalah hudud. Jinayat adalah tindak kejahatan beserta sanksi-sanksinya yang berhubungan dengan pembunuhan dan penganiayaan. Sedangkan hudud adalah hukuman-hukuman atas tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Nah, kita akan membahas masalah pembunuhan. Pembunuhan di dalam ajaran Islam sangat dilarang. Berdasarkan salah satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah illa bilhaq, kecuali dengan cara yang benar. Ini tercantum dalam salah satu ayat firman Allah, surah Al-Isra ayat 33. Kemudian ahli fikih membagi pembunuhan itu ada 3. Pertama adalah pembunuhan dengan sengaja yang disebut dengan qatlu amdin, dan yang kedua adalah pembunuhan dengan tidak disengaja yang disebut dengan qatlu syibhi amdin, dan yang ketiga adalah pembunuhan karena kesalahan yang disebut dengan qatlu khotoin. Pembunuhan yang disengaja adalah pembunuhan dengan disengaja dan direncanakan dengan niat untuk membunuh dan menggunakan alat yang biasa digunakan untuk membunuh, seperti senjata berapi seperti pisau, golok, pedang, racun, mengalirkan listrik ke dalam tubuh manusia. Itu adalah pembunuhan yang disengaja. Pembunuhan yang disengaja pada dasarnya ia harus dikisos. Kisos artinya adalah balasan yang sama. Artinya kalau orang yang membunuh
maka ia mendapat hukuman dibunuh lagi. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan tidak disengaja atau yang disebut dengan syibhu amdin. Pembunuhan yang tidak disengaja adalah tidak diniatkan untuk membunuh dengan menggunakan alat yang tidak biasanya untuk digunakan untuk membunuh. Seperti mistar, cambuk, dan sebagainya. Contoh, seseorang memukul temannya dengan mistar. Ia tidak sengaja untuk membunuh. Mistar adalah bukan alat untuk membunuh, tetapi secara tiba-tiba setelah ia dipukul dengan mistar itu, kemudian ia meninggal dunia. Maka itu termasuk kategori pembunuhan tidak disengaja. Hukumannya adalah tidak dikisos, tapi dia harus membayar diat dengan membayar 100 ekor unta. Kemudian yang terakhir adalah sibhu khotoin, pembunuhan qatlu khotoin, yaitu pembunuhan yang kesalahan. Pembunuhan yang kesalahan ini adalah pembunuhan salah sasaran, seperti seseorang melempar buah kemudian terkena pada orang dan dia meninggal, maka dia termasuk pembunuhan tidak disengaja, pembunuhan karena kesalahan. Itulah 3 macam pembunuhan. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja, yang kedua adalah pembunuhan seperti disengaja, dan yang ketiga adalah pembunuhan kesalahan. Ketiga pembunuhan ini yang mendapat hukuman kisos, yaitu pembunuhan yang disengaja. Sedangkan yang seperti sengaja dan kesalahan ini tidak dikisos hukumannya, melainkan ia harus membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya. Sebagaimana firman Allah, man qatala mu'minan khoto'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Barang siapa orang yang membunuh karena salah, maka ia harus memerdekakan hamba sahaya dan ia membayar diat yang diserahkan kepada ahlinya. Mungkin untuk pertemuan sekarang sampai sekian saja dulu, dan mohon dilihat skema atau peta konsep tentang jinayat di bawah ini, kemudian kalian mengomentarinya. Tugas yang pertama, setelah kalian mengamati gambar tadi, buatlah daftar komentar atau pertanyaan yang relevan. 1, 2, 3 pertanyaan. Kemudian 2 rumawi, setelah kalian mengamati gambar di atas, buatlah daftar komentar dan pertanyaan yang relevan pada gambar nomor 2. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.